Coba, ayo ayo ayo. Oke, terlihat ternyata masih banyak yang hidup ya. Oke, bagus bagus bagus. Oke, tadi kan aku udah nanya kabar ya, tapi semoga teman-teman yang ada di rumah selalu sehat, karena kita semua tahu ya bahwa kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. So, jangan lupa nih pesan ibu, ingat selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Senang sekali, saya Muhammad Iqbal Ramadan dari Manajemen Aset 2019. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu jalannya Kominfo Class kali ini. Baik, selanjutnya saya akan membacakan rules mengenai webinar atau Kominfo Talk Show kita pada pagi hari ini. Silakan panitia. Ya, untuk yang pertama nih, yang harus dilakukan oleh semua peserta adalah memasuki room Zoom 15 menit sebelum acara berlangsung. Yang kedua, menggunakan format nama menjadi peserta underscore nama. Misalkan nih, peserta underscore Iqbal ataupun peserta underscore Muhammad Iqbal. Dibebaskan menggunakan nama panggilan atau nama panjang. Selanjutnya, disarankan untuk menyalakan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan panitia. Ini kayak aku. Dan si virtual background-nya ini bisa di-download melalui link yang ada di ujung kanan itu. Terus yang keempat, mematikan mikrofon atau pelantang selama kegiatan berlangsung apabila tidak diperlukan. Yang kelima, berpakaian sopan dan rapi. Dan yang keenam, pada sesi Q&A, peserta yang ingin bertanya dapat menyalakan mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator dan dapat bertanya langsung melalui tautan di bawah itu. Intinya jangan sampai lupa untuk bertanya, bisa langsung isi slide ataupun nanti ada kesempatan untuk raise hand ya teman-teman ya. Dan ini juga ada hal-hal yang tidak diperkenankan untuk dilakukan pada saat Kominfo Talk Show. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang menyinggung sara atau hal sensitif lainnya selama kegiatan talk show berlangsung. Yang kedua, menyebarluaskan link Zoom kepada pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, meninggalkan room Zoom sebelum acara berakhir karena link absensi dan evaluasi akan dikirimkan melalui room chat. Jadi pokoknya jangan sampai ketinggalan, selalu pantengin terus Kominfo Talk Show ini dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Dan yang keempat adalah menyebarkan absensi dan evaluasi di luar room Zoom. Ingat, mahasiswa Politeknik Luar Negara STAN pasti terkenal dengan integritasnya. So, jangan sampai ngebagiin ya. Baik, sekali lagi Iqbal ingin ngingetin untuk selalu bertanya ya dengan mengisi link yang ada di aplikasi Slido tersebut. Dan itu dia rules yang akan kita gunakan pada saat acara Kominfo Talk Show ini. Jadi kami juga sangat mengharapkan keaktifan teman-teman semua ketika Kominfo Talk Show ini berlangsung. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Keuangan, Kak Difta Nia Vika Maulidia. Kepada Kak Difta, disilakan. Baik, terima kasih, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Suaranya bagus banget. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang terhormat, Kak Anjas Maradita sebagai selaku narasumber acara Kominfo Talk Show hari ini, serta teman-teman panitia dan juga peserta Kominfo Talk Show pada hari ini. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmatnya, hari ini kita bisa mengikuti dan juga menyelenggarakan acara Kominfo Talk Show hari ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih untuk Kak Anjas Maradita telah menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi ilmunya di sini, serta untuk teman-teman panitia dan juga peserta atas partisipasinya dalam acara Kominfo Talk Show. Baik teman-teman, yang seperti yang kita tahu, kalau acara Kominfo Talk Show ini diselenggarakan untuk memberikan wadah untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan dalam digital artwork untuk bisa menambah ilmunya. Saya harap teman-teman peserta bisa mengikuti acara dengan seksama, memperhatikan dengan baik, agar apa yang disampaikan oleh narasumber bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mendapatkan esensi dari acara hari ini.
Baik, agar tidak terlalu lama ya, untuk memulai acaranya, saya akhiri sambutan saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan. Saya kembalikan ke Iqbal. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Difta atas sambutannya. Baik, selanjutnya karena Kak Difta tadi sudah memberikan sambutan, kita akan langsung saja masuk ke acara inti kita, yaitu Kominfo Talk Show. Dan seperti yang teman tahu nih, kita sudah kehadiran salah satu pembicara, yaitu Kak Anjas Maradita. Oke, mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu ya, Kak Anjas ya. Halo Kak Anjas, selamat pagi. Halo, Dilan. Oke, alhamdulillah. Malu nih Kak. Baik, mungkin Kak Anjas ingin menyapa terlebih dahulu teman-temannya atau gimana nih? Ya, halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang di talk show kita hari ini bersama Iqbal Ramadan. Oke, siap, makasih Kak Anjas. Tapi sebelum kita masuk ke acara sharing session, kita akan melihat terlebih dahulu video profil dari Kak Anjas Maradita. Dan ini dia video profilnya. Gue Anjas Maradita dari Daunet Films. Video editing sekarang menjadi hal yang penting untuk menceritakan sesuatu, untuk promosi produk, bahkan untuk mendokumentasikan kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak yang bisa dilakuin dengan video editing. Gue memberikan tutorial video editing gratis di Daunet Films. Thank you for watching and always out of the box. Oke, gimana nih, bisa kasih applause dulu kali ya melalui reaction yang ada di ujung kanan. Ayo coba kasih dulu applause reaction dulu. Terima kasih. Sama-sama Kak Anjas. Selanjutnya. Ini suara masuk kan ya? Masuk Kak. Oke, kalau nggak masuk aku majuin lagi nih. Gini aja kali ya. Oke. Selanjutnya aku bakal ngebacain dulu mengenai CV Kak Anjas Maradita. Ya, Anjas Rizky Maradita, video kreator yang merupakan lulusan sarjana pendidikan dan memiliki kanal YouTube Daunet Films. Nih buat teman-teman yang belum tahu, Daunet Films ini merupakan kanal YouTube yang sudah di-subscribe oleh lebih dari 500 juta orang. Kak Anjas juga sudah sempat menjadi juri ataupun pembicara di berbagai event-event besar seperti Indodex Film Festival 2020, lalu sebagai juri di Festival Broadcasting Volume 2 Universitas Mercu Buana. Dan selain menjadi juri, Kak Anjas juga sering menjadi pembicara di event-event besar yang sudah bekerja sama dengan brand-brand ternama. Sebut saja Microsoft Creative with Originality yang dilaksanakan di Jakarta, Bogor, Depok, Cirebon, Tangerang, dan Malang pada tahun 2017 dan dilaksanakan untuk kedua kalinya pada tahun 2018 di Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar, dan Palembang. Terus ya, Kak Anjas yang sudah sering sekali membuat konten teknologi dan juga saat ini sudah bekerja sama dengan brand-brand internasional, mulai dari Asus Indonesia, Samsung Indonesia, Microsoft, Motorola, Nvidia, dan masih banyak lagi. Sekali lagi bisa kasih applause dulu buat Kak Anjas Maradita. Yeay. Oke Kak Anjas, gimana nih kabarnya nih Kak? Ya, baik Iqbal. Alhamdulillah. Terus nih Kak, kan kita tahu nih kalau misalkan kita tuh sedang menghadapi pandemi, so kita menjalankan work from home, terus kayak apa-apa di rumah, stay at home terus kan? Iya, betul. Apa aja sih rutinitas yang Kakak lakukan selama pandemi ini? Oke. Nah, kalau ngelihat dari kegiatan sebenarnya cukup berubah ya roadmap-nya ya. Kalau biasanya itu nge-shoot segala macam, terus ada freelance gitu ngejalanin hal-hal lain. Pada saat pandemi semuanya jadi di remap gitu pada awal-awalnya. Jadi semuanya harus remote kerjanya. Terus ya kalau keluar pun meeting secukupnya, semuanya by Zoom. Terus kalau kita lihat dari kerjaan-kerjaan yang pada umumnya semuanya hampir berubah gitu. Nah, sebenarnya yang paling beda adalah ketika menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang tadinya benar-benar offline itu completely berubah gitu. Tapi so far hanya metodenya aja yang berubah dari offline ke online gitu doang.
Tapi berarti selama pandemi ini kakak mungkin nggak mengalami kesulitan ya kak meng-online-kan kegiatan-kegiatan offline? Kebetulan dulu dari kampus memang sudah biasa gitu kegiatan di online. Apalagi kan aku dulu ikut banyak unit kegiatan mahasiswa kan. Nah itu memang kita sering banget meeting online. Jadi meetingnya by Skype pada saat itu kan. Jadi sekarang jadi udah terbiasa gitu pada saat seperti ini. Oke kak, mantap banget nih. Melihat jejak pendidikan kakak juga yang cukup berbeda ya kak dengan bidang yang kakak tekuni sekarang, gimana sih perjalanan kakak bisa sampai ke titik saat ini? Nah sebenarnya semuanya dicoba-coba ya. Aku sambil share screen kali ya biar bisa share layar kali ya. Nanti biar tahu gambarannya. Oh ternyata kita itu nggak harus melakukan satu hal doang gitu. Boleh di allow share screen udah ya. Oke. Nah misalnya jadi aku tunjukin YouTube. Mungkin taunya kan Daunet Films doang gitu. Tapi kalau kita search channel yang aku urusin itu nggak cuma Daunet. Ada namanya Neuron. Pada saat awal-awal dulu itu aku yang ngurusin. Nah ini lebih ke animation, motion graphic tentang kesehatan. Ada Hipotesa. Nah ini tentang politik, ekonomi dan lain-lainnya. Terus pada saat awal-awal dulu aku sempat bikin channel namanya Anjeseo. Anjeseo itu ya viewernya udah lumayan sih. Tapi memang ya belum segede channel-channel ini gitu. Itu kayak aku ngasih tahu bahasa Korea gitu, tutorial bahasa Korea gitu-gitu. Jadi memang itu yang aku lakukan dan sekarang lagi jalanin startup education kan. Nah, jadi kalau ngelihat awalnya sebenarnya sama. Semuanya di bidang edukasi gitu. Nah, kita tuh setiap orang punya core-nya kan. Nah, nanti mungkin teman-teman core-nya di bidang perhitungan. Ini rata-rata jurusan apa? Akuntansi atau apa? Bisnis. Banyak sih kak, mungkin ada dari manajemen keuangan, akuntansi, bea cukai juga ada sih kak yang ikut tadi. Kalau pajak. Iya, maksudnya kan kalau ngelihat core-nya kan satu kan. Betul ya. Antara kamu ilmu exact, ilmu analisis, ilmu apapun itu satu gitu. Jadi kalau mau dikreatifkan, dikontenkan itu semuanya pasti ada jalannya gitu. Nah, aku kurang lebih kayak gitu. Aku memanfaatkan ilmu edukasiku untuk membuat channel-channel yang lain gitu. Dan sekarang kalau malah nanti sih aku akan ceritain si plan-plan gitu-gitu. Tapi kurang lebih ya sekarang plan aku tadi aku ubah ke market luar negeri. Nah, aku akan bikin kontennya full dalam bahasa Korea gitu. Supaya marketnya berubah lah, nggak di sini-sini aja. Wih, keren banget sih Kak Jas. Mungkin tadi Iqbal dengar plan-plan gitu Kak, mungkin bisa diceritain sih Kak, gimana rencana Kakak ke depan? Apakah akan tetap menekuni bidang digital art ini ataukah memiliki plan lain gitu? Sebenarnya secara garis besar, secara flow akan sama, akan menekuni hal itu gitu. Tapi yang berubah adalah satu pasti medianya bisa berubah karena kan medianya akan berubah terus. Tapi so far kita manfaatin dulu YouTube, Vimeo dan lain-lain kan. Dan juga kalau ada sosial media lain. Tapi bidangnya nggak boleh berubah nih, core-nya gitu. Aku core-nya nggak ubah. Nah mau misalnya hipotesa tadi ditulis lewat medium, tetap aja intinya anything about politik and economics itu disajikan dalam bentuk apapun tulisan gitu. Nah plan ke depan bahkan aku selain aku kan ada aplikasi online, jadi nanti ke depannya ini akan menjadi aplikasi yang dipakai untuk belajar online gitu, tapi lebih banyak ini sebenarnya ilmu-ilmu vocation. Jadi ilmu-ilmu yang teman-teman kayak belajar menari, belajar editing, belajar hal-hal yang terapan gitu. Nah, itu di aplikasi tersebut. Nah, kalau ngelihat plan jangka panjangnya juga, yang aku ekspor konten di Korea itu sebenarnya rebrand dari channel lama aku gitu. Dan ngelihat hal itu kayaknya oke. Jadi kalau plan jangka panjangnya pengen open market juga di negara-negara lain, khususnya negara-negara dengan cost per miles yang besar gitu. Cost per miles tuh kayak iklan di sana tuh mahal banget gitu. Gitu sih, Bal. Bal, nge-freeze, Bal. Halo? Cik, apakah suara Oke. Iqbal terdengar Kak? Siap terdengar, Bal.
Ya, terdengar. Cek. Oke. Aman. Oke, sorry banget nih, Kak. Mm-mm. Tadi sore kakak aku lagi menurut sesuatu jadi agak-agak error. Baik, Kak, tadi udah ngomongin tentang planning ya, Kak, ya. Nah, terus Ya. kita bakal berpindah nih, Kak, ke materi lain, mungkin ke topik lain, yaitu passion. Gimana sih, Kak, menurut Kakak passion itu apa? Dan sebenarnya tuh gimana sih caranya mengeksplor passion sesuai dengan potensi diri? Silakan, Kak Anjas. Iya. Nah, ini tafsirannya banyak ya passion itu ya. Setiap orang punya caranya sendiri dalam menghandle apa itu passion. Tapi menurut aku passion itu ya sesuatu yang kamu suka dan kamu kerjakan gitu. Kalau misalnya kamu nggak kerjakan, itu belum komplit untuk dibilang passion. Kayak misalnya kamu suka explore alam gitu. Tapi cuman sebatas di pikiran gitu kayak. Itu nggak cukup dibilang passion, harus ada tindakan nyatanya. Jadi kalau definisinya menurut aku ya, kalau menurut KBBI mungkin akan panjang ya, kayak nanti kita compare aja. Kalau menurut aku passion itu adalah hal yang kita sukai dan kita lakukan. Coba ya, apa itu passion? Menurut Wikipedia, mode atau passion adalah... Oh, fashion dia nangkepnya. Passion. Ya, gitu kurang lebih, Iqbal. Oke, berarti intinya kita harus mencari hal-hal yang kita sukai gitu ya, Kak. Seperti mungkin Kakak yang awalnya di bidang edukasi, terus bisa makin kreatif, dan akhirnya bisa memunculkan banyak kanal YouTube ya, Kak ya? Nah, Oke. ya sebenarnya nggak perlu dicari sih, Bal. Itu bisa benar-benar kita dapatkan dari kitanya sendiri gitu. Kita sering kan nemukan hal-hal itu dan kita take for granted gitu loh. Kayak kita udah punya di sekitar kita, tapi kita nggak lakukan dan nggak ambil chance-nya itu gitu. Oke, berarti kita tuh kalau misalnya udah lihat sesuatu ataupun mungkin belum lihat pun, pokoknya intinya ambil dulu change-nya itu ya, Kak ya? Ya betul. Jadi ya let's say gini deh. Kita kan punya alam yang indah di Indonesia ya. Betul banget. Nah terus kita take for granted untuk hal itu. Sementara ada YouTuber di luar negeri namanya Sam Calder gitu-gitu. Untuk ke Indonesia dia harus terbang 17 jam. Nah, kita hanya butuh ngesot gitu kan. Nah, kadang-kadang kita take for granted dari apa yang ada gitu, dan termasuk apa yang ada di otak kita gitu. Misalnya kita ternyata pintar hitung-hitungan, tapi kita nggak pakai itu gitu. Gitu, Bal. Baik, Kak Anjas, terima kasih nih. Selanjutnya Iqbal juga ingin kepo dikit nih tentang definisi sukses menurut Kakak. Kan kalau tadi kita udah ngomongin passion, terus sebenarnya tuh definisi sukses menurut Kakak itu apa sih, khususnya di bidang digital artwork ini yang Kakak udah cukup lama bergelut di bidang ini? Silakan, Kak. Yes. Sebenarnya banyak ya definisi sukses ya. Terus ini subjektif banget, tapi kurang lebih gini. Definisi suksesnya adalah ketika kamu sudah berada di titik yang kamu sudah memenangkan marketmu gitu. Nah, entah dalam bidang apapun itu dan jumlahnya nggak menentu. Misalnya jumlahnya cuma 10.000, 5.000, tapi itu market kamu gitu. Itu udah kamu bisa bilang diri kamu sukses. Tapi sukses itu kan ada fasenya ya. Sukses awal, sukses yang stabil, sukses sementara, sukses yang viral terus tiba-tiba anjlok gitu kan ada. Jadi ya be careful aja sama kesuksesan yang kamu dapatkan juga gitu. Karena kalau kita nggak puas, tapi kita terus mau gitu, suksesnya tuh akan nambah gitu. Jadi sukses tuh bisa rendah, bisa sukses terus, bisa tinggi gitu. Betul, berarti mungkin bisa apa ya, melihat target kita tuh sebenarnya tuh apa. Terus kita melihat flow-nya gitu kali ya, Kak ya? Yes. Nah, kalau aku sendiri malah aku merasa beda. Jadi gini, kan aku itu kan bikin yang channel Daunet Films itu kan channel editing ya. Channel video making gitu-gitu kan. Aku melihat suksesku itu bukan ketika aku dapat 100.000 subscriber, 200.000, bukan kayak gitu sih. Lebih ngelihat suksesnya itu ketika orang tiba-tiba testimoni gitu. Wah, gua dulu pengangguran, terus sekarang dapat kerjaan, bisa dapat kerjaan freelance gitu-gitu karena nonton Daunet Films. Wah, itu gila sih, itu gua puas banget sih kalau udah dapat testimoni kayak gitu. Bahkan beberapa kali itu emang orangnya ngomong di depan aku langsung gitu. Kayak ketemu tiba-tiba, "Bang, gue dulu dapat kerjaan, gue nonton video lu, gila." Itu kayak menurut gue
Itu tuh yang bikin puas, bukan dari uang ataupun numbers yang didapatkan. Betul, Kak. Berarti emang sebenarnya tuh sukses buat orang-orang tuh beda-beda ya, Kak, ya? Oke, Ya, dan khususnya buat beda. Kakak itu, mungkin Kakak menurut Kakak tuh kalau udah sukses itu ya menginspirasi orang lainnya itu ya, Kak? Ya, betul. Oke. Menginspirasi orang lain. Terus Kak, kira-kira nih selama mungkin sudah 24 tahun atau mungkin berapa tahun ya Kak, Kakak ada di dunia ini, apa sih sebenarnya pencapaian terbesar Kakak selama perjalanan hidup? Mungkin bisa diceritain tuh, Kak. Oke. Pencapaian terbesar ya. Jadi banyak sih. Misalnya sebenarnya gini, ketika aku kan memang bukan dari keluarga yang tajir gitu kan, bukan keluarga yang kaya gitu. Bahkan aku waktu itu tinggal di panti asuhan gitu. Nah, ketika aku bisa survive aja dari keadaan itu udah menurut aku pencapaian juga gitu. Nah, kalau terbesarnya aku merasa aku belum di tahap itu ya, belum merasa kayaknya aku dapat pencapaian terbesar gitu. Tapi kalau ngomongin the most-nya lah ya, hal-hal terbesarnya ya apa ya compare-nya ya gimana ya? Aku nggak merasakan hal ini lebih besar dari ini karena kayak setiap stepnya aku merasa bersyukur gitu. Ya tapi hal terbesarnya adalah hal yang terakhir aku lakukan gitu. Aku bangun pagi ini dan melihat semuanya baik-baik saja gitu, baik ngelihat timku masih oke, terus ngelihat startupku juga mau launching, terus melihat saham-saham dan lain-lain oke gitu. Itu menurut aku pencapaian yang besar gitu, Bal. Hari ini, Bal gitu. Bukan yang kemarin-kemarin itu besar gitu, tapi hari ini itu yang terbesarnya gitu. Oke, berarti selalu fokus sama intinya tuh melihat hari ini dulu ya, Kak. Kita lupakan dulu masa-masa lalu, tapi jangan dilupain sih ya, Kak, sebenarnya. Cuman menurut Kakak tuh pencapaian terbesar itu ya di hari ini ya, Kak, ya, melihat semuanya baik-baik kayak gitu. Iya. Kecuali hari tiba-tiba besok semuanya berubah, channel YouTube hilang gitu. Itu bisa dibilang aku udah bisa ngasih pencapaian terbesarku gitu. Kalau ya gitu deh. Siap, tapi mungkin Kakak pernah ngebayangin nggak sih Kak kalau channel YouTube Kakak mungkin bisa berhenti atau bisa. That's why sebenarnya kalau ngomongin dunia digital sekarang itu kita nggak boleh berhenti pada satu titik atau kita stay di zona nyaman. Let's say gini deh, Mark Zuckerberg aja, namanya benar nggak ya Mark Zuckerberg. Nah itu dia bisa merasa Facebook itu turun, Facebook media sebesar itu, medianya bisa turun. Nah, artinya apa sih, kita yang kecil-kecil ini juga lebih rentan sebenarnya. Nggak ada di bawah matahari ini yang sustainable banget gitu. So, kita harus punya antisipasi gitu. Kayak misalnya aku sendiri ya, aku punya beberapa hal tadi yang aku kerjakan. Bahkan aku punya kerjaan offline juga. Jadi aku ngirim pisang dari Lampung ke Jakarta. Itu karena aku merasa one day apapun yang aku miliki ini tuh bisa aja vanish gitu, bisa hilang gitu. Tek gitu. Makanya kalau ada orang motivator bilang, lakukanlah hal yang kamu suka karena ketika kamu sudah sustainable, kamu akan ya happy gitu-gitu. Itu ya boleh lah ya, tapi maksudku nggak seindah kata-kata itu gitu. Kita bisa aja sekarang flow-nya tinggi banget, rate-nya tinggi banget. Terus tiba-tiba di Januari nanti itu benar-benar silent dunia periklanan. Kan kalau Desember gini kan lagi banyak-banyaknya uang ya, banyak-banyak iklan masuk ya. Endorse tuh bisa 2 hari, 3 hari sekali gitu. Tapi nanti Januari nggak ada yang tahu gitu. Apalagi kemarin ada isu corona, langsung tuh sponsor pada hilang semua. So, siapkan juga second, third plan buat kehidupan kalian. Tapi yang jelas ketika kalian terjun di digital ini sebenarnya penghasilannya lumayan besar kok. I mean untuk kalian bertahan hidup dan menabung itu pasti ada. Bahkan untuk pensiun pun sebenarnya bisa gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Anjas nih. Kan tadi kita udah dengar cerita-cerita dari Kak Anjas nih. Kira-kira mungkin bisa disebutin nggak sih Kak kendala atau tantangan terbesar bagi Kak Anjas nih? Silakan Kak Anjas. Ya, tantangan ya. Tadi kita udah ngomongin happy-nya ya, kayak jadi content creator, jadi orang yang terjun di digital. Ini aku kasih gambaran happy-nya adalah ketika kalian melakukan apa yang kalian suka.
benar-benar ambil sesuatu yang kalian suka. Kalian suka masak, let's make something. Kalian bisa analisa, let's make something. Kalian suka sejarah, let's make something. Pasti ada marketnya. Dan ketika kalian udah dapat marketnya tadi, kalian akan dapat uang yang dalam tanda kutip jumlahnya nggak kecil gitu. Dibandingkan kalian misalnya suka sejarah dan akhirnya mengajar sejarah di sekolah, itu lebih mending ngajar sejarah di internet. Uangnya jauh lebih besar gitu. Nah, nggak enaknya adalah sistem itu tuh bukan kita yang punya. Sistem ini tuh ya Google yang punya gitu, YouTube yang punya. Jadi kita nggak bisa handle sesuai kemauan kita. Kita yang harus ikutin flow mereka gitu. That's why nggak enaknya adalah kadang-kadang kita harus nurunin idealisme kita untuk ikutin flow-nya mereka. Tapi kita juga bisa reverse kok. Maksudnya kalian pernah main Uno kan? Nah, kita tuh bisa reverse. Kayak misalnya nih ya, idealisme kita gini, market maunya gini. Ternyata YouTube tuh punya kelemahan, yaitu mereka punya harga per negara. Nah, kalau kita reverse, kita akalin, kita bisa tinggal di Indonesia dengan pendapatan New Zealand misalnya, pendapatan Jerman, pendapatan Jepang, Korea. Itu real banget. Ada salah satu channel YouTube di Indonesia yang bikin tentang ya gitulah, tentang Jepang-Jepang gitu. Penontonnya orang Jepang semua akhirnya. Padahal dia ngomong Jepangnya juga santai-santai aja yang biasa-biasa. Dan income rate minimumnya just hanya dari iklan aja itu kayak di atas $6.000. Kayak bayangin itu 80 juta, 90 juta dengan effort seperti itu dan view-nya pun nggak gede-gede banget. View-nya 50.000, 30.000 gitu. Bisa dibayangkan kan bagaimana kita sebenarnya bisa ngakalin sesuatu dari ketidaksukaan kita. Nah, ini gua kalau ngomong tuh suka reverse nih, hati-hati nih. Isi bener Kak. Ya, Oke. nangkap kanibal kan. Jadi kita tuh sebenarnya diakalin sistem. Tapi kalau kita mau ngakalin sistem, kalau kita punya reverse card gitu. Oke. Berarti intinya kita tuh harus berusaha lebih pinter dibandingkan si sistem itu ya Kak ya? Betul, betul. Oke. Terus sempat gak sih Kak, karena tantangan yang sangat berat ini mungkin, tapi Iqbal juga nggak tahu sih sebenarnya kalau menurut Kakak apakah itu berat atau tidak. Mungkin Kakak sempat mutusin buat keluar aja deh dari kayak gini, gue udah bosen aja gitu. Kayak gitu sempat gak sih Kak? Apa ya, pernah mau menyerah lah ya. Sebenarnya pernah waktu channel Hipotesa Neuron itu dibangun, itu awalnya sempat mau nyerah karena ya nggak growing gitu. Tapi untung saat itu kan aku kenal sama yang punya Kok Bisa. Jadi aku belajar langsung dari dia cara ngelihat growth channelnya gitu-gitu, cara ngelihat materinya supaya masuk ke market dan lain-lain. Dan akhirnya ya maksudnya dapat ilmu gitu. By the way, Bal, bentar ya Bal ya, 1 menit ya Bal. Siap, nggak apa-apa Kak, santai. Ini kayaknya cahayanya mataharinya kan lagi banyak nih. Iya. Jadi tiba-tiba terang banget. Bentar ya. Oke, siap Kak. Oke, itu dia. Tadi soalnya ini kan, tim aku kan pada libur hari ini, jadi nggak bisa bantuin, harus setup sendiri. Oke, udah nggak silau lagi, tadi silau banget. Siap Kak Anjas. Tadi kan mungkin udah sempat, Kakak sempat ada di titik mau menyerah ya kayak buat, apa sih, mengembangkan hipotesa itu ya Kak dari channel YouTube itu ya? Ya, dan neuron tadi ya, waktu itu sempat menyerah sih. Terus Kak, gimana sih Kak cara Kakak bangkit lagi selain mungkin tadi kenal sama pemilik channel Kok Bisa ya Kak ya? Gimana tuh Kak cara bisa bangkit lagi gitu? Sebenarnya nggak ada yang dijanjikan dari temanku yang pemilik Kok Bisa itu, nggak ada. Cuman dia yang ngasih ini aja, ngasih tips-tips aja supaya bisa bertahan gitu. Dan lebih ke materi apa yang dikasih gitu. Jadi kadang-kadang kita itu ngerasa kita udah mau nyerah, udah kalah gitu. Padahal sebenarnya kalau ngelihat dunia digital itu tuh cara kerjanya nggak kayak dunia nyata. Kayak misalnya gini, aku jualan pisang ya dari Lampung ke Jakarta. Ketika nggak ada demand dan aku nggak bikin, itu kerugianku akan naik terus kan.
naik terus. Nah, tapi ternyata kalau digital itu sistemnya kita memang harus bikin banyak dulu sampai portfolio kita banyak, yang dimana itu adalah trust sebenarnya, trust dari penonton. Nah, ketika ini kita udah bikin konsisten, nanti akan ada satu titik di mana satu konten kita itu dinaikin sama algoritmanya YouTube. Cret gitu naik. Nah, di saat algoritmanya naik, itu yang akan menentukan kamu di subscribe atau enggak sama orang. Gitu. Karena kan kalau misalnya kita cuma punya konten satu nggak menjadi gambaran channel kita kan. Tapi kalau misalnya kita udah punya banyak kan, oh ini kayak gini ya seru ya ternyata gitu. Akhirnya dari satu video yang viral, kita bisa dapat view banyak. Misalnya kalau dari channel Hipotesa atau Neuron sendiri, waktu itu rokok. Nah ini aku sambil tunjukin aja rokok. Bisa dilihat, wah view-nya, oh mana yang ini. Nah ini 1,3 M dan akhirnya naik gitu. Ada juga video viral yang tidak bikin naik gitu. Misalnya yang video dosenku itu view-nya gede banget, tapi nggak bikin naik karena tidak menggambarkan channelku gitu. Nah kurang lebih gitu sih. Kita harus sabar sampai ada momen peak-nya seperti ini. Ketika ada momen peak-nya, nanti kita bisa dapat market dari situ gitu. Back to pertanyaannya apa tadi? Menyerah ya? Iya, Kak. Jadi menyerah itu ilusi. Menyerah adalah ilusi. Berarti menyerah adalah ilusi, dan mungkin kita juga ini sebagai tips juga ya Kak, buat mungkin teman-teman yang nantinya akan memiliki channel YouTube, bahwa kita juga harus tahu si mengenai pengaturan algoritmanya YouTube itu ya Kak ya. Betul. Dan kalau kamu nggak suka, jangan dilanjutin. Jangan tanggung-tanggung untuk banting setir. Aku dulu tuh bikinnya gini, setir. Nah aku bikin setir-setiran, wah udah ketutup videonya. Jadi aku bikin setir-setiran dari barang-barang bekas gitu. Nah kayak gini misalnya. Jadi bener-bener barangnya itu bisa dibikin jadi setir mobil gitu. Ini dari lakban segala macam, pakai gyroscope segala macam. Tapi marketnya nggak ada di Indonesia. Marketnya nggak dapat. Banting setir aja kalau misalnya kalian rasa konten pertamaku ini sampah nih, nggak ada marketnya gitu. Oke Kak, makasih banget Kak tips ya. Tadi juga Iqbal sempat dengar video viral dosen itu ya Kak ya. Oh iya betul. Kita juga sebenarnya ingin nampilin dulu sih Kak. Mungkin boleh. supaya teman-teman bisa tahu ya. Silakan, mungkin panitia katanya ada videonya sih. Oke. Atau perlu aku style dari sini? Boleh sih Kak kalau misalnya Oke. aja juga. Dosen, kelihatan kan ya? Kelihatan Kak. Oke, misalnya video yang ini kali ya. Ada aplikasi yang bagus banget. Di pertemuan ini kita akan coba apa nih ya? Ada yang tahu nggak? Beneran deh. Coba gua ambil terus dulu ya. Yaudah, gua bantu klik kanan deh. Ambil ya. Yo, Microsoft. Aduh. Shortcut dong, kalau buat shortcutnya. Itu kayak bisa deh. Ya. Semuanya aja deh lo ambil. Lord, susah banget. Aduh. Nggak mau nih.
Gue pencet juga nggak mau, pakai barang-barang juga nggak mau. Terus gimana jadi nggak? Gue bingung nih. Oh iya, gue ada ide. Tapi gue nggak mau anak-anak lo tahu nih. Ya udah. Bisikin aja ya. Sini. Ya udah gue turun. Sini. Udah segini doang, gue nggak bisa keluar. Malu lah gue. Kalau malu mah nggak bisa nanti. Udah ya, kayak gitu ya. Ya. Nih, Coba ya. gue naik dulu. Malu nih. Jangan didatin. Siap ya, beneran ya. Oke. Lanjut ke YouTube dulu. Yuk, lanjut ngajian ya. Siap. Thank you, Ya, Kak. Assalamualaikum. Yuk. Bye-bye. Bye. Nah, gitu deh, Bal. Oke Kak, itu apa ya, cukup menghibur sekali sih Kak. Kalau nggak salah tuh mungkin dimasukin ke YouTube itu waktu awal-awal video-video baik banget, video-video kayak itu viral ya Kak ya? Iya, betul. Tapi itu udah di tengah-tengah channel YouTube aku udah growth sih, udah ada berapa ratus ribu ya, 200 ribuan. 300 ribu kalau nggak salah. Oke, Jadi, berarti udah cukup besar. iya view-nya 5 juta, tapi nggak bikin penambahan subscriber yang signifikan gitu. Karena memang bukan kayak gitu konten pada umumnya gitu. Cuman ya lumayan aja dapat view 5 juta kan, ya gokil lah, lumayan lah. Terus gimana sih Kak rasanya bisa viral kayak gitu? Apakah seneng gitu atau Kak Nah, makin tertantang gitu? sebenarnya gini, konsep ini kan konsepnya dosen luar negeri, namanya Matthew Weathers kan. Nah, kebetulan Matthew Weathers itu temen aku juga gitu. Dan orang-orang tuh nggak tahu gitu kan. Dan aku juga izin sama si Matthew gitu untuk bikin. Karena kan waktu aku ngajar di UPH kan emang kita kerja sama-sama Biola University. Dan aku kenal sama dia gitu. Dan aku lihat, oh ini yang di Instagram nih gitu. Terus aku chattingan, belajar gitu kan bareng gitu. Orang-orang bilang, ikut-ikut yang dosen di luar negeri. Iya, saya udah izin sama yang punya. Oke Kak, terus kira-kira berapa lama ya Kak ngebuat video-video kayak gitu tuh? Yang Satu hari? Wah, 1 hari Iya, doang Kak? 1 hari. Mungkin kalau persiapannya sekitar 3 hari ya, persiapan doang ya. Nah, untuk eksekusinya 1 hari. Nah, Wah, untuk persiapan editing dan lain-lainnya 1 hari sebelum hari H sih cukup. berarti emang sebenarnya tuh bisa apa ya, untuk membuat video seperti itu nggak butuh waktu lama ya. Tapi kayaknya Kakak juga karena udah pro juga sih Kak, bisa cuma 1 hari juga ya kayaknya ini. Iya mungkin ya, tapi kalau ya bisa lah, cepet lah, nggak lama ini mah. Oke Kak. Terus Gitu. nih Kak, kita tadi udah ngomongin tentang video viral. Nah, Mm-mm. kira-kira aku juga mau nanya nih tentang gimana sih sebenarnya cara Kakak untuk tetap mempertahankan eksistensi di bidang digital artwork ini? Mm-mm. Ya, kalau cara mempertahankan eksistensinya sebenarnya tetap berkarya aja. Jadi misalnya ada tips nih cara untuk bertahan ya gimana? Itu adaptasi yang paling penting. Kita tetap berkarya dan adaptasi. Mas Deddy Corbuzier kan, Om Deddy kan pernah bilang kan ya, dia makanya bikin YouTube, bikin ini itu untuk adaptasi karena medianya berubah. Dan saat ada pandemi, ada ini dia nggak goncang sedikit pun. Itu karena ya justru itu kesempatan buat kita gitu. Nah, kalau aku ada tips ya beberapa ya. Pertama adaptasi. Yang kedua harus berani banting setir. Jadi jangan pernah nyaman-nyaman doang gitu. Kalau memang saatnya banting setir. Terus harus berani milih gitu. Pada saat itu aku kan kerja kan dosen di UPH gitu. Pada saat itu aku ya harusnya nyaman-nyaman aja kerja di kampus gitu. Tapi aku resign akhirnya untuk ngurusin startup gitu dan untuk ngurusin usaha-usaha sendiri gitu karena waktunya akan habis. Jadi di saat tertentu kalian harus berani memilih. Nah, tapi jangan ngasal juga gitu. Jangan asal resign gitu kayak
aku mau bikin konten, aku mau resign, nggak akan berpengaruh. Tapi yang paling penting kalau misalnya udah ada hasil, kalian harus berani memutuskan. Gitu. Jadi ngerti ya, konsep nekat sama konsep bijak beda ya kan. Terus ya yang terakhir sebenarnya lakukan aja apa yang kalian mau sih, dan jangan kebanyakan ritual tuh gini. Kalian mau cari ide gitu ya, harus terjun gunung dulu, harus naik parasut dulu, harus kemana dulu gitu. Karena sebenarnya yang paling penting adalah kita berani ngide aja, nggak usah ritual, cukup kalian duduk di sebuah bangku yang bikin kalian banyak inspirasi. Kalian tahu kan di mana kalian tempat duduk yang paling banyak inspirasinya, yang kadang sampai bikin kaki kesemutan? Di toilet. Ya, di toilet. Jadi ya coba cari tempat yang paling simpel untuk kalian bisa dapetin ide itu dan eksekusi gitu. Ya, gitu sih kira-kira untuk bertahannya ya, banyak stepnya. Baik, Kak Anjas. Terus nih Kak, kan tadi Kakak sudah menjelaskan mengenai tips-tips gimana cara untuk bertahan di dunia digital art ini. Terus kan kita nih tahu ya bahwa audiens Kominfo Talk Show ini adalah mahasiswa. Nih, kira-kira Kakak mungkin bisa kasih saran untuk mahasiswa, gimana sih caranya untuk memulai di bidang digital art ini? Terutama kan mahasiswa itu masih terbatas ya Kak uangnya. Jadi kita masih minta uang ke mama papa gitu. Dan kita juga tahu kalau misalnya peralatan-peralatan yang ada di digital art ini cukup mahal gitu. Kira-kira gimana sih Kak tips dan sarannya gitu? Silakan. Ya, solusi dari aku selalu kreatif untuk dapat barang gitu. Aku dari dulu juga nggak punya barang-barang tersebut. Nah, ada dua cara sih. Cara pertama cara pinjem. Pinjem itu ya kalian cari komunitas yang oke, kalian bisa pinjem, kalian book waktu kalian khusus. Jadi kalian hanya di waktu itu doang gitu shoot. Jadi aku dulu ngakalinya kayak gitu, karena aku ikut komunitas filmmaking di UPH. Jadi aku pinjem kameranya grup itu gitu. Tapi aku pakai buat ngonten. Tapi emang di waktu itu doang. Selain di waktu itu aku nggak pakai. Lalu kedua adalah ngidenya lewat fasilitas kampus. Nah kalau aku dulu, aku pengen iMac kan. iMac yang komputer Mac gitu. Nah itu aku minta sama kampus. Terus aku pakai juga. Jadi aku bisa belajar iOS, belajar segala macam itu dari situ. Jadi aku pun berangkat dari nol. Dari SMA aku udah kayak gitu. Pada saat itu kan aku minjem komputer saudaraku kan kalau pas weekend gitu. Tapi pas hari kerja, pas sekolah, itu aku pakai fasilitasnya sekolah gitu. Jadi ya jangan malu-malu untuk minta sama kampus gitu. So intinya gini lah, kalau kalian punya komunitas, kalian punya pertemanan, itu anggap aja itu juga aset gitu. Artinya kalian bisa memanfaatkan tanda kutip untuk kesuksesan kalian sendiri, tergantung gimana kalian manage-nya gitu kan. Mungkin Kak bisa ceritain nggak sih kayak cerita seru waktu Kakak minjem fasilitas itu, mungkin supaya kita bisa cukup punya gambaran gitu ketika nanti kita mungkin minjem fasilitas kampus ataupun lainnya gitu. Iya, serunya adalah waktunya tuh empet-empetan gitu. Empet-empetan tuh kayak kalian padet gitu kan. Besok udah mau dipakai, sementara malamnya aku harus pakai duluan gitu. Kalau kalian lihat misalnya di videoku yang Net TV, ini aku sambil share screen lagi. Ini pada saat itu aku bikin tutorial ini tuh minjem video komputernya kampus gitu. Dan kalau kalian lihat ini ruangan kerja di kampus kan. Nah, terus kalau kalian lihat juga nanti di sini tuh ada yang ngejek-ngejek gitu. Yang kayak gitu di depannya, mantul lagi. Ya, jadi pengalaman serunya kayak gitu dulu. Saking padatnya waktu minjem fasilitas, ya akhirnya ya dapatnya sedapatnya, tapi untung bisa bikin konten sih. View-nya juga hampir 1 juta kan gitu. Terus kayak ada nggak ya yang film strobe? Jadi udah nggak ada. Tapi itu juga syutingnya bener-bener di kampus. Nah waktu yang Agung Hapsah itu bikin videonya juga di dormnya kampus.
gitu di sini. Jadi gitu teman-teman. Aku dulu bener-bener minjem fasilitasnya gitu kan. Ini bener-bener semuanya minjem gitu. Yang setir tadi minjem. Itu yang ini tuh yang asrama yang di tahun ketiga kalau nggak salah. Yang setir ini yang masih di asrama yang di tahun pertama. Dan ini kameranya juga minjem semua. Yang ini tapi kamera yang jelek pada saat itu. Fokusnya aja larinya kemana, orangnya di mana kan. Ya gitu dah pokoknya. Ya, serunya minjem kayak gitu. Terus serunya minta fasilitas juga gitu. Kadang-kadang harus ngasih aspirasi ngasih suara untuk ini, ngasih ini ya. Ribet banget, tapi ya serunya di situ. Mungkin bisa jadi ada pengalamannya, Kak. Mungkin bisa jadi ada cerita yang bisa diceritakan nanti sama anak-anak ataupun teman-teman lain ya, Kak. Lebih kepakainya kalau sekarang di pitching sih. Saat kita mau pitching jadi power kita jadi kuat gitu. Karena udah kebiasaan pitching sama hal-hal yang nggak realistis kayak gitu. Oke, Kak. Terus nih, Iqbal juga mau nanya nih kepo. Dulu Kakak belajar digital artwork ini secara otodidak atau gimana, Kak? Ya, nah, kalau belajarnya sebenarnya semuanya otodidak ya. Cuman kan kalau kampus kan punya kegiatan UKM, punya kegiatan workshop kampus gitu-gitu. Dan aku dulu ya bela-belain gitu, ada sit in di kelas-kelasnya sinematografi gitu, aku sit in. Joko Anwar diundang gitu, aku sit in gitu. Jadi ya gitu. Jadi belajarnya sebenarnya nggak fully otodidak sih. Karena emang dari kampus sendiri kan ada kegiatan-kegiatan gitu. Cuman kalau dibilang dari jurusannya, ya itu otodidak gitu. Oke, Kak Anjis nih. Iqbal juga tadi mungkin Kakak berarti nggak full otodidak gitu ya, Kak. Tapi menurut Kakak nih, kira-kira bisa nggak sih sebenarnya orang yang belajar digital art ini secara otodidak bisa menjadi setara atau bahkan lebih dari orang-orang yang mengikuti pelatihan secara intens? Bisa banget gitu. Aku sebelum itu kan, tapi udah ada ilmunya dikit ya. Sebelum ikut-ikut workshop dan lain-lain itu kan emang udah belajar otodidak gitu dari internet dan lain-lain gitu. Saat mulainya YouTube pun kan otodidak gitu. Apalagi sekarang sebenarnya kalau ngelihat di internet udah banyak banget ilmunya. Tinggal diimplement aja. Asli itu udah banyak banget dibanding dulu ya. Dibanding dulu sekarang misalnya deh mau bikin apa? Teman-teman mau bikin konten tapi kontennya kayaknya biasa aja misalnya. Lighting studio tips. Tuh, udah ada semua kan. Jadi kayak gini misalnya dari before-nya kayak gini, jadi sesudahnya kayak gitu. Cara setup lighting low budget itu udah banyak banget di internet kan. Tinggal teman-teman terapkan aja nih. Arto Di Pro juga temanku nih, ini lightingnya keren banget ya. Gitu. Banyak banget Dal. Jadi sekarang udah bener-bener nggak ada obat lah, nyari sesuatu ada semua di internet. Misal microphone setup for recording. Tuh, ada semua yang mic kayak gini, ada tipsnya semua. Jadi hanya dengan mengandalkan YouTube, nah kalian udah bisa ready to go sebenarnya. Ready to go untuk bikin itu. Nah, sekarang mau bahasa apapun ya. Aku pakai apa kemarin ya? Oke. Aku pakainya kemarin Google Doc. Nah, misalnya aku bikin skripnya gimana? Aku bikin skripnya kayak gini. Mana sih open file? Oh, nggak ada ya. Oh, ini dia. Nah, misalnya kan kalau kita itu kita kan negaranya negara muslim ya hitungannya ya secara garis besar ya. Nah, aku bikin kontennya yang Korea itu kayak gini kurang lebih. Bagaimana Christmas di negara muslim gitu-gitu. Nah, ini semuanya ada di sini. Terus ada juga yang kayak kontennya tentangku, kenapa aku bisa bahasa Korea, Bali. Nah, ini aku bikin tentang Bali. Terus mengatur waktu dan hobi gitu-gitu. Gitu. Jadi ya semuanya sudah ada di internet, tinggal di-apply aja. Oke, Kak. Berarti itu ya mau gimana pun caranya, sebenarnya banyak banget cara untuk kita bisa berkembang dan lebih baik lagi ya, Kak? Betul. Berarti kesimpulannya sebenarnya bisa aja orang-orang yang belajar otodidak dengan belajar internet pun mereka bisa lebih ya, Kak? Sangat bisa.
Oke, Kak. Mhm. Terus nih, Kak, Iya. mungkin kan tadi Iqbal sempat nanya juga mengenai gimana caranya eksis di dunia digital art ini ya, Kak. Tapi sebenarnya gimana sih caranya supaya kita memiliki nilai tambah tersendiri gitu yang berbeda dari orang lain? Mhm. Iya. Oh ya, ini unique selling proposition ya. Sebenarnya gini, tipsnya itu gampang. Kalau kalian misalnya kalian mau nih untuk bikin sesuatu di digital art, itu ada tipsnya, yaitu pertama kalian analyze dulu audiens kalian. Oke, setelah kalian ketahui siapa audiens kalian, setelah itu kalian harus tahu style dari, atau bukan style sih, tapi description dari konten kalian. Entah apapun itu ya, digital art kan banyak banget ya, foto, video, dan lain-lain kan, podcast. Nah, kalian harus punya description dari diri kalian. Let's say gini, aku setiap channel tadi udah kasih description-nya satu-satu. Ketika ngomongin Downnet Films, channel YouTube yang membahas tentang editing dan videografi. Udah, itu description yang aku kasih ke channel itu. Ketika ngomongin Neuron tadi, ini adalah channel animasi motion graphic yang membahas tentang kesehatan. Lingkupnya udah dikasih, jebret. Ketika ngomongin tentang hipotesa, ini adalah channel politik, tapi dengan sajian gaya ala Vox gitu. Jadi udah aku kasih. Nah nanti channel yang di Korea itu aku kasih identitas juga misalnya. Ini adalah channel edukasi dengan gaya visual effect yang menarik gitu. Nah, jadi setiap channel udah di plotting sendiri-sendiri. Oke, yang pertama kalian tahu marketnya kan? Market yang pertama berarti aku apa? Anak-anak muda yang suka bikin video, yang suka filmmaking dan lain-lain. Market kedua aku tadi anak-anak umur 17 sampai 25 atau anak-anak kecil yang suka terhadap motion graphic. Yang politik udah beda lagi, 25 sampai 30 mungkin, atau 17 sampai 35. Anak-anak yang hobi tentang politik. Korea udah beda lagi, jauh banget. Itu bisa aja orang Korea sana yang menyukai sinematografi. Jadi marketnya bisa tersebar dengan banyak banget. Oke? Udah tahu analyze market, kedua kasih description terhadap your content gitu. Apapun itu, entah foto, video, semuanya kasih description. Nah, ketiga, kalian harus eksekusi dengan teratur atau konsisten. Jadi misal kalian mahasiswa, saran aku gini, misal kalian mau mulai banget ya, jangan dulu tinggalin kegiatan lama kalian, tapi pakai waktu tertentu untuk blocking. Misalnya kalian kan sekarang kuliah dari Senin sampai Jumat ya. Nah, blockingnya bisa di Sabtu jam 7 sampai jam 11 misalnya, jam 11 siang. Setelah itu mau kegiatan apapun terserah. Jam 7 sampai jam 11 gitu. Udah, itu aja. Bener-bener setiap minggu cuma lakuin di jam itu aja. Dan itu kalau kalian konsisten setahun, intinya nggak ada ruginya, tapi kalau untung, itu untungnya bisa untung banget. Bisa gede banget. So, untuk dapetin uniqueness-nya, 3 hal itu tadi di atas kalian rangkum, kalian wrap semuanya jadi satu, terus munculin di konten kalian gitu. Karena kalau ngomongin uniqueness dari kontennya sendiri susah, harus dari basicnya, harus dari marketnya pun unik gitu. Berarti Iqbal ini dulu ya, izin merangkum dulu. Berarti tadi ada 3 tips ya Kak, atau 3 saran dari Kakak, yaitu yang pertama adalah analisis market, yang kedua adalah jangan lupa untuk selalu memberikan deskripsi pada setiap karya yang dibuat, dan melakukan eksekusi teratur. Betul. Ini mungkin tips yang bermanfaat banget sih buat teman-teman juga. Dan mungkin Kak Anjis bisa cerita nggak sih, ada nggak sih kayak karya yang menurut Kakak tuh emang bener-bener ini keren banget, terus susah banget untuk dibuat ya gitu? Kayak membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada sih, itu kayak short film gitu. Jadi aku pernah bikin buat brand. Bikinnya lumayan susah, ceritanya juga lumayan tricky ya, maksudnya lumayan membuat pusing gitu. Dan syutingnya pun nggak pakai kamera kecil, syutingnya pakai kamera Hollywood gitu. Jadi itu hal yang susah, tapi itu kan untuk kerjaan brand ya. Tapi untuk kerjaan yang daily harusnya enggak. Paling kalau konten Korea ya aku harus rajin reading aja supaya lebih lancar pas pengucapan sama nggak ada yang keselip gitu. Kalau bahasa Indonesia kan udah di luar kepala ya. Bahasa Inggris juga sedikit-sedikit lah. Tapi kalau bahasa-bahasa asing yang lain kayak Jepang, Korea kan itu strukturnya aja beda gitu.
Terus tadi juga ngomongin tentang analisis market. Mm-mm. Kira-kira menurut Kak Anjas nih, Mm-mm. ada nggak sih video-video yang mungkin maksud aku tuh lebih susah membuat konten untuk anak kecil Oh, atau orang-orang tua gitu? I see. Dulu aku mau bikin namanya Downet Kids. Cuman secara research itu kurang, terus secara market kayaknya anak kecil susah dibikinin iklan. Jadi kayaknya impossible. Tapi sebenarnya lebih susah bikin buat target-target market tertentu ketimbang buat yang udah umum gitu. Kalau yang general kan kayak Download Films gitu gampang banget ya. Tapi kalau untuk yang kesehatan itu kita harus serba teratur. Kita hire dokter juga untuk nulis kontennya. Jadi nggak boleh asal. Jadi benar-benar semuanya dari literatur yang benar. Terus politik juga, sejarah itu kan harus benar-benar tepat ya. Malah sejarah itu kan kadang-kadang ada 2 cabang segala macam. Kita harus bentrok sama 1 cabang. Dan bahayanya adalah kalau kita nanti berurusan sama ormas. Anda tahu? Iya kan? Kita bahas-bahas politik tiba-tiba urusan sama ormas adalah hal yang repot banget gitu. Ya makanya sebenarnya setiap hal ada kesulitannya, Bal. Ada kesulitannya, setiap konten punya karakter dalam pembuatannya gitu. Makanya ya nanti teman-teman harapannya ya kalau misalnya udah nemuin satu hal yang mau dibuat, coba biasakan gitu. Kayak 40 kali ngelakuin itu terus-menerus gitu. Nanti kalian akan ketahuan flow-nya, akan paham gitu. Oh, oke, ternyata gini ya gitu. Nah nanti udah bisa tuh move on ke hal yang baru kalau udah ketahuan flow-nya gitu. Satu hal yang menurut aku senengin adalah sketsa dari channel Download Films gitu. Aku punya sketsa, Bal. Jadi lebih ngasih edukasi tapi dalam bentuk cerita. Misalnya pada saat itu aku bikin Mastah Editor Indonesia. Nah ini tuh sebenarnya kayak Master Chef, cuman bedanya ini pesertanya tuh semuanya yang berhubungan sama editing gitu. Nah jadi misalnya ya ada Chef Junanya, ada Chef Arnoldnya, ada Renatanya gitu-gitu. Karakternya pun dimiripin tapi untuk ngececer orang kalau ngedit harus kayak gini. Nah nanti yang terbaru aku mau bikin namanya perang format. Jadi perang format itu sketsa juga, tapi untuk ngasih tahu orang format video itu kayak gini. Misalnya nih, MP4 itu orangnya ringan, santai, hahaha gitu. 3GP itu orangnya agak mesum gitu kan. Kayak dia tuh karakternya dia ribet gitu. Misalnya si MP4 bilang, aku ini ringan, aku ini kecil. 3GP-nya udah, ih kecil apaan tuh kecil gitu. Kayak dia you know lah, 3GP itu karakter yang disalahgunakan orang gitu. Nah terus MPEG itu kayak apa, terus Avi itu gendut gede perkasa gitu kan, kurang lebih gitu Bal. Jadi kalian silahkan ekstrak konten kalian seperti apa dan temuin karakter dalam pembuatannya gitu biar biasa sama flow-nya gitu kurang lebih. Baik. Terima kasih nih Kak atas jawabannya yang sangat mungkin membuka otak, membuka mata Kadang teman-teman. membuat pusing juga sih, tapi emang gitu, nggak ada jawaban simpelnya di dalam pembuatan kayak ginian. Dan jangan lupa juga nih buat teman-teman untuk selalu berlatih ya. Dan aku yakin juga sih Kak Anjus pasti sering banget berlatih sampai akhirnya bisa sepro kayak gini juga ya Kak ya. Ya, dan dalam waktu panjang sih, Bal. Maksudnya kalau dibilang pro, ya karena terbiasa aja gitu. Oke Kak Anjus, mungkin tadi sebagai pertanyaan terakhir juga nih di acara atau di sesi talk show atau di sesi sharingnya maksudnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Buat teman-teman yang kepo bisa langsung aja kirim pertanyaan di Slido yang sudah tadi dikirimkan ya teman-teman ya. Oke, nah ini dia banyak banget pertanyaan dari Calon editor berkelas dong. itu kan namanya aja udah lucu-lucu ya Kak ya. Aduh. Dan teman-teman juga nih buat kepo bisa langsung aja tanya melalui Slido ataupun mungkin teman-teman ada yang mau raise hand terus ingin mengajukan pertanyaan secara langsung juga bisa ya. Oke, kita bakal masuk dulu pertama ke yang Slido nih Kak. Kita yang paling bawah dulu dari Anonymous. Ini orang yang membuat Bang Anjas menginspirasi untuk memahami editing itu siapa ya Bang? Dan kenapa? Oke, silakan Anjas. Oke, inspirasi editingnya dari mana lah ya gitu. Sebenarnya awalnya itu namanya
Andrew Kramer. Andrew Kramer itu salah satu YouTuber US yang menurut aku bagus banget. Sama kedua namanya Video Class. Itu aku dulu belajar editing itu pakai bahasa Korea dari channel Korea gitu. Makanya sebenarnya nggak terkenal di US, di Indonesia juga nggak terkenal. Dia emang ngasih penjelasannya detail banget dan animasinya itu keren-keren gitu. Makanya pas bikin motion graphic, awal-awal bisa dibilang motion graphicnya itu di Indonesia nggak ada yang punya gitu. Karena mostly yang pakai orang Korea dan mereka jago-jago bikin motion graphic. Gitu sih untuk inspirasinya. Tapi untuk sekarang-sekarang ini aku lebih terinspirasi sama Peter McKinnon, Agung Hapsah tentunya, terus Chandra Leo. Oke, mungkin itu buat teman-teman yang tadi udah nanya udah terjawab kali ya. Oke. Terus nih Anjas, ada lagi pertanyaan dari Mas Anon juga ternyata. Malu-malu semua. Bang, dalam videografi hal yang terlebih dahulu yang perlu dipelajari di bidang mana dulu nih? Dari kamera dulu atau editing dulu? Saran aku kamera dulu. Karena kalau kalian ngerti editing tapi cara ngatur kamera aja nggak bagus, itu nggak akan ke implement sama sekali gitu. Coba share screen-nya di ini dulu, di stop dulu. Bal, aku pengen mereka analisa nih dia. Nah, dari Zoom meeting aja aku usahain untuk tampilan sinema aku bagus gitu. Kalau kalian lihat di sana ada lighting, di sini ada microphone. Ini semua base-nya sebenarnya cara atur kamera. Cuman aku terapkan di tuh. Ya. Aku terapkan di meeting kayak gini gitu. Biar kalian juga lihat, oh ternyata itu bisa diimplement ke banyak hal gitu. Dan kalau kalian secara setting kamera aja udah benar, nanti editingnya meskipun jelek itu akan lebih bagus. Audio sama kamera ya, itu nomor 1. Kedua editing. Oke, jadi buat teman-teman yang mau belajar tuh harus dulu audio, kamera, baru editing. KineMaster aja cukup kok. Tahu kan KineMaster, Bang? Aplikasi editor berkelas. Oke, boleh di-share screen lagi, Bang. Oke, silakan panitia untuk di-share screen lagi. Enak ya lu ya, nyuruh-nyuruh ya. Iya dong, Kak. Oke nih, selanjutnya ada lagi nih Kak pertanyaan dari orang biasa. Ketika kita akan memulai upload konten di media sosial, hal apa yang perlu kita perhatikan selain konten itu sendiri? Silakan Kak dijawab untuk pertanyaan dari orang biasa ini. Oke, saat kita apa yang perlu kita perhatikan selain kontennya ya? Apa ya? Sebenarnya yang perlu diperhatikan justru kontennya sih. Ya, kalau hal-hal lain yang perlu diperhatikan secara teknis ya, aku kasih tahu aja. Secara teknis adalah ya jelas si ininya sendiri, kameranya, alat-alatnya segala macam gitu-gitu. Jadi ini yang akan mempengaruhi kualitas dari konten kalian. Kamera, audio. Nah, audio itu nggak perlu susah-susah. Kalian dari handphone aja gini, pegang gini itu audionya bagus banget. Sama kayak kalian pakai kayak gini. Cuman bedanya kalau pakai kayak gini kan invisible segala macam kan. Oke, jadi itu sih aspek audio videonya itu yang paling penting. Selain konten. Next. Terus nih ada pertanyaan dari calon editor berkelas nih, kayak ini penasaran juga sih. Gimana cara Bang Anjas melawan rasa bosan saat belajar video editing? Aku sih minum kopi aja cukup. Nah, aku sering gini sama teman-teman aku ya. Ini tips juga buat teman-teman supaya tanda kutip super produktif gitu ya. Aku merasa standar aku untuk menangkal bosan itu nggak terlalu tinggi cuy. Jadi ini aku jalan ke taman aja sambil bawa kopi, baca skrip dikit, udah bosanku hilang gitu. Balik lagi ke meja editing. Nah, teman-teman mungkin punya cara tersendiri. Setiap orang kan beda-beda ya. Cara aku sih gitu, simple. Nggak banyak ritual seperti yang aku bilang tadi. Syaratnya ada kopi tadi. Nah, teman-teman apa nih misalnya? Asal jangan yang negatif-negatif ya. Kayak misalnya melawan bosan harus dengan narkoba itu no, big no banget. Rokok aja kalau bisa no. Kalau bisa minum kopi doang atau teh itu oke. Karena kafein itu oke lah. Nikotin segala macem. Aku sedikit tidak untuk hal itu gitu. Oke, kalian punya cara tersendiri, silahkan tulis di chat. Oke, lanjut nih. Oh iya, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Iko juga mengingetin juga nih buat teman,
Kalau ada yang mau bertanya melalui raise hand juga bisa ya, kita sangat terbuka sekali. Dan pertanyaan selanjutnya, kita pindah lagi. Bang, tentang konten copyright itu apakah bakal membuat akun YouTube kita gagal tidak bisa monet? Silakan nih Kak. Ya, betul. Konten yang yang copyright itu nggak bisa dimonetisasi atau nggak bisa diuangkan, tapi masih bisa tayang. Tapi kalau misalnya dari si pemiliknya strike, video kalian bahkan nggak bisa tayang karena video kalian akan di take down gitu. So be careful lah sama monetisasi gitu ya. Usahakan legal semuanya gitu biar bagus. Nah, sekarang ada platform juga yang bagus kan kayak Audio Library, itu audionya bagus-bagus. Terus Epidemic Sound tapi bayar sih, bayar $15 per bulan. Ya gitu, kurang lebih gitu. Oke. Tapi Kakak mungkin pernah nggak sih Kak sempat punya pengalaman ter-take down oleh YouTube gitu atau enggak? Pernah dulu awal-awal sering ke take down gitu karena nggak tahu kan. Yang penting sekarang cek dulu copyright lagunya, kalian bisa tes upload dulu, terus habis itu udah deh. Kalau emang aman, aman kok. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan dari penanya nih. Penanya. Kak, mending ngerakit PC atau HP spek tinggi? Mohon penjelasannya. Iya, kalau aku sih sebenarnya mending PC ya gitu. HP kan setinggi-tingginya juga keterbatasannya ada gitu. Karena aplikasi HP kurang optimal gitu. Mending rakit PC. Tuh, berarti jawabannya adalah mending rakit PC. Selanjutnya ada Mending. Kalau bisa dua-duanya kenapa enggak? Oh tuh, bisa dua-duanya kenapa enggak? Baik Kak, kita lanjut. Pindah ke Oh itu bagus tuh, cara cepat mengejar 4.000 jam tayang. Nah itu gimana tuh Kak? Cara ngejar 4.000 jam tayang, bikin kontennya yang durasinya agak panjang. Terus coba untuk cari yang view-nya gede. Itu aja sih, nggak ada cara lain. Nggak bisa di-trick juga gitu. Kalian mau taruh PC kalian 4.000 jam itu lama banget. Gitu. Sebenarnya bisa aja diakalin. Taruh PC-nya tonton 4.000 jam. Cuman kan ya nggak efektif aja teman-teman. Ya, bikin konten yang panjang dan rame ditonton. Terus nih Kak, ini ada lagi sama dari pertanyaan kapten akun kayak. Oke. Kakak kalau buat video 10 jam tonton sendiri boleh nggak ya? Boleh. Boleh aja gitu. Tapi kan biasanya gini, kadang-kadang kalau udah satu akun ngeplay lebih dari 5 kali atau 10 kali gitu ya. Oh sorry, 300 kali ding, bahkan 300 kali itu akan stop view-nya. Karena dia ngedetect gitu, ini aneh, ada yang aneh gitu. Makanya jangan dicoba-coba. Aku dulu pernah nih awal-awal nyobanya gini, pakai autoclick.com gitu-gitu, terus aku refresh sendiri. Jadi refresh, balik view-nya nambah. Pas 301, itu view-nya stuck. Ternyata diblokir. Karena ketahuan. Gitu. Oke. Lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anon atau dari mana nih? Kayak miminnya mau. Oke, dari Anon dulu aja kali ya. Menurut Kak Anjas, seberapa penting sound design dalam video editing dan untuk belajar mulai dari mana dulu Kak? Oh iya. Penting sih sound design. Jadi kalau kalian mau nonton nanti ada video judulnya DeFi Ordinary ya. Atau gini aja tulis Downnet editing Downnet editing showreel. Nah, nanti kalian bisa tonton di sini misalnya di video DeFi Ordinary ini. Nah, ini akan kelihatan seberapa aku itu merhatiin sound design-nya di sini. Nah, kalian bisa tonton nanti gitu ya, detailnya ada di dalam sini semua. Kalau seberapa penting banget. Kalian kalau tanpa sound design itu video kalian nggak akan hidup gitu. Tapi ada sound design, visualnya jelek pun itu masih ketolong. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi nih Kak ke pertanyaan selanjutnya di slide dulu. Silakan. Oke, selanjutnya adalah dari Anonymous lagi. Izin bertanya, kalau kita memulai usaha terutama di bidang yang pasarnya adalah masyarakat luas, pasti banyak kritik atau hujatan. Gimana Kak cara kita overcome sama semua itu? Oke, pertama atur di YouTube settingnya.
Jadi YouTube itu punya settingan di mana kita bisa ngeblok kata-kata. Oke, itu kata-kata yang paling kalian benci, kalian bisa blok di situ. Misal kalian di-compare sama seseorang. Ini ikut-ikutan gitu. Kata ikut-ikutan yang kalian bisa blokir. Kata plagiat gitu. Tapi jangan dari kayak gitu jadi plagiat ya. Maksudnya kata-kata itu bisa kalian blokir. Misalnya kalian dibanding-bandingkan sama seseorang gitu. Nama orang tersebut kalian bisa blokir. Atau kata mending, itu kalian bisa blokir juga. Jadi semua pertama bisa blok kata-kata. Kedua ya self control aja. Aneh banget kalau misalnya kalian punya YouTube, punya konten, awal-awal ngupload nggak ada hatersnya gitu. Agung Hapsa pernah bilang kan kayak kalau video kalian nggak ada hatersnya itu aneh banget gitu. Karena pertama-tama bikin pasti video kalian akan jelek dan akan banyak hatersnya. Gitu sih kira-kira. Oke, Kak. Tapi sebenarnya fungsi haters itu ada baiknya juga ya, Kak. Jadi biar kayak feedback juga buat kita gimana cara kita supaya mengembangkan lebih baik lagi. Betul. Tapi banyak juga haters yang ngedownin sih. Jadi ya gitu deh. Intinya diri dari self controlnya sendiri ya, Bal ya. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan lagi dari aku lucu, aku suka kamu. Nanya dong gimana sih caranya Bang Anjas memaksimalkan video editing dari HP? Seperti yang kita tahu bahwa PC lebih kompleks dan lebih optimal hasil editingnya. Aku sih kalau aku biasanya konsepnya udah aku matengin di awal. Karena kalau kalau misalnya HP itu kita nggak bisa sembarangan edit langsung gitu. Karena aku kan pernah tunjukin beberapa hasil editingku kan pakai HP, pakai KineMaster gitu. Dan itu yang paling awal harus ada konsepnya duluan. Kalau di PC kita bisa balik, kita bisa edit dulu, konsepnya nyusul gitu. Kalau di HP harus dari awal. Ya, konsepnya dimatengin. Gitu. Oke, tuh ingat berarti teman-teman bisa mematangkan konsep terlebih dahulu ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari ya mana nih? Oke nih, dari Anonymous katanya ada nggak karya video kakak yang paling kakak banggain? Kalau boleh ditayangin dong Kak, dan apa yang membuat kakak bangga karya tersebut? Ada sih, ada. Bentar ya. Mau ditayangin beneran? Boleh Kak. Oke. Coba ya, aku tayangin. Oke, jangan kaget tapi dan jangan nangis please. Oke, aku share screen ya. Siap Kak. Oh, tadi ada suaranya nggak? Nggak ya? Belum ada. Share screen, share komputer audio. Oke. Kelihatan ya? Kita semua tahu bahwa hidup adalah sebuah perjuangan. Masing-masing dari kita memiliki mimpi untuk kita gapai setinggi-tingginya. Sorry, patah-patah nggak, Bal? Aman kok. Aman ya? Lancar Kak. Pencapaian berbanding lurus dengan pengorbanan dan rasa sesal yang harus kita bayar. Sampai kita tersadar, sesuatu yang kita abaikan adalah hal yang paling dekat dengan diri kita. Selamat sore, customer service. Ya, sore Bapak. Mau kasih dokumen Bapak tadi yang jatuh di bawah. Oh iya, bagus ya. Iya Pak, sama-sama. Hari dimulai lagi. Hari di mana kita bertumpu pada poros yang sama. Meskipun pada akhirnya, kehidupan kita hanya terbatas pada rutinitas yang sama.
pagi, Mas Raka. Ibu mau cerita. Duh, mau cerita apa sih, Bu? Kalau sekarang Raka lagi sibuk. Nanti Raka telepon balik ya. Iya, Nak. Gak apa-apa. Jaga kesehatan. Halo pejuang muda, gimana nih hari ini? Lari sendirian atau sendiri nih? Nak, masih sibuk. Ibu mau cerita. Sebentar aja. Aduh, Bu, aku lagi olahraga nih. Nanti aku telepon ya. Mas Raka. Apaan nih? Itu tagihan IPL ibu yang harus ibu bayar. Saya tuh lagi gak ada duit, Mbak. Nggak usah tagih-tagih gini deh. Ya, tapi untuk tagihan tetap harus ibu. Kalau saya ada duit, pasti saya bayar. Kamu ganggu aja deh, sana pergi. Ya, mohon maaf, Ibu. Kalau saya ada duit juga saya bayar kok. Udah sana. Ganggu aja deh, Mbak. Lihat nih baju saya. Robek gini. Bisa kerja gak sih kamu? Iya, Non. Maaf, Non. Gak saya ulang. Maaf aja terus. Ah, udahlah. Saya potong gaji kamu ya nanti. Kenapa? Hai Raka, Ibu nggak apa-apa. Gimana sekolah Raka hari ini? Oh iya Bu, Raka mau cerita. Oh, mau cerita ya? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Halo, Dek. Ini Mas. Iya, Mas. Mas dari tadi teleponin Ibu. Cuman kok nggak diangkat ya? Ibu dari kemarin telepon Mas Raka. Ibu pengen banget cerita sama Mas. Kamu lagi sama Ibu nggak? Iya, Mas Raka. Aku tadi sama Ibu, Mas. Tapi sekarang Ibu... Ibu kenapa, Dek? Kita bisa saja sudah merencanakan semuanya, namun kejutan bisa muncul kapan saja. Kejutan merupakan bagian dari hidup kita yang memberikan warna dalam hidup. Warna-warni inilah yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Berita tentang ibu mungkin mengejutkan bagi aku dan adikku. Tapi aku yakin ini semua adalah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan untuk kami dan untuk ibu. Aku dan adikku sudah ikhlas akan keputusan yang diambil. Ibuku menikah lagi. Selamat berbahagia, Ibu. Nah, gitu. Nangis nggak? Nggak kan? Nice Enggak lah. banget sih Kak. Itu apa ya, endingnya tuh nggak ketebak banget sih, dikira itu kayak mau meninggal kayak atau gimana ketabrak. Ternyata. Sama di cup moment. Ya bener sih Kak, tapi itu kayak, Aha. oh, nikah ya, kayak nggak kepikiran aja gitu Kak. Iya, ya itulah cara marketing biar orang share, orang ini. Sebenarnya kebanggaannya bukan karena aku bikin untuk brand atau visual bagus gitu, enggak sih. Tapi karena ada hal-hal seru dalam pembuatan iklan itu. Ada beberapa iklan yang aku garap juga di post production gitu. Cuman ya keseruannya tuh dapat di sini karena ada aha momennya gitu. Aha moment. Atta Halilintar moment. Aduh, Enggak, bercanda. skip Kak itu kalau itu. Oke Kak, kita langsung aja pindah lagi ke pertanyaan atau gimana nih Kak? Mungkin Kakak mau menjelaskan sesuatu dulu atau gimana? Oh, mungkin ini aja sih. Kayak tadi kenapa aku bilangnya bangga. Sebenarnya kalau bangga banyak ya yang bisa dibanggakan gitu. Cuman kalau untuk momen ketika mau ngasih tahu orang apa portfolio kamu bisa ambil dari yang paling satu idenya yang paling liar dari apa yang kamu punya. Ini untuk pitching ya. Kedua, visual dan audionya bagus gitu. Nah, otomatis kan kalau orang misalnya tahu, oh dengan budget 50 juta kamu bisa bikin sebagus itu. Orang bisa consider untuk pakai kamu gitu. Karena ya mereka biasanya budgetnya butuh bikin kayak gitu 200 gitu kan. Tapi kamu bisa bikin dengan 50 juta, kamu pun masih dapat untung banyak hitungannya. Kurang lebih gitu sih. Jadi itu poin-poin buat kalau kamu nanti udah ketemu sponsor, ketemu klien, ketemu ini gitu-gitu. Gitu sih, Bal.
Oke, baik. Terima kasih Kak Anjas atas penjelasannya. Dan juga Iqbal ingin ingetin sekali lagi nih buat teman-teman yang ingin bertanya langsung, dapat langsung saja mengklik tombol raise hand dan bisa langsung bertanya kepada Kak Anjas ya. Oke, kita bakal balik lagi ke Slido. Silakan panitia. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Beth Harmon, Kak. Ini kayak lumayan lucu sih. Kak, gimana caranya supaya konten kita banyak yang nonton? Aku udah bikin video gitu di TikTok, Kak. Dan menurutku udah sinematik banget, tapi yang nonton cuma 6 orang. Silakan Kak Anjas. TikTok tuh ada triknya juga ya, gimana kita bisa FYP gitu. Dan aku sampai sekarang belum dapat rumus pastinya, karena teman-teman aku juga bilang gitu. Tapi beberapa video yang aku bikin tuh ada yang dapat berapa 150.000 view gitu-gitu. Tapi sebenarnya kalau TikTok itu poinnya bukan kamu sinematiknya, tapi gimana kamu sesuai sama tren, terus sesuai sama hal yang menarik, sama ya ikutin flow-nya TikTok gitu. Kecuali kalau kamu di YouTube ya, kamu bikin sinematik itu bisa jadi ketonton kalau kontennya menarik. Tapi beda mainnya kalau misalnya Instagram kamu harus butuh visual diam yang bagus gitu-gitu. So, kalau kamu pengen dapat view banyak di sebuah platform, coba kamu pelajari dulu behavior platformnya gitu-gitu. Nanti bisa follow TikTok aku deh, Anjas Maradita ya. Oke, bisa di-follow ya tuh. Jangan lupa follow TikTok ya Kak Anjas. Bisa juga cari namanya William Sudana, itu sering ngasih tips and trick TikTok gitu sih. Dia bisa nunjukin kamu bagaimana cara viral di TikTok. Oke Kak. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sambalado. Sambalado. Bang Anjas mau tanya, gimana sih caranya biar di ACC Ya, Google AdSense bagi tips and trick ya Bang? Oke, ya sabar itu harus sabar banget ya. Satu, kedua ya 4.000 jam tayang videonya. Terus watch time-nya kalau nggak salah lebih dari 4.000 jam, sama subscriber-nya lebih dari 1.000. Sebenarnya itu bukan syarat yang tinggi ya kalau kamu bikin kontennya banyak yang nonton gitu. Karena ya itu rendah banget. Tapi syarat di ACC-nya itu kamu akan dikirimin surat real isinya 4 angka kode, dikirim ke rumahmu. Terus kamu harus input itu ke Google. Itu baru di ACC saat itu juga. Dan nunggu suratnya itu dulu sampai 4 bulanan. Nggak tahu kalau sekarang, kayaknya lebih gampang deh. Ya tapi prosesnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan itu lama prosesnya. Tapi sabar aja sambil bikin kontennya. Keren sih. Kak, berarti itu nunggunya cukup lama juga ya. Dulu zaman Kak Anjas 4 bulan. 4 bulan. Nggak tahu kalau sekarang ya. Kemungkinan udah lebih cepat. Setahun mungkin. Wah, itu makin lama dong, Kak. Nggak selama itu kok. Oke. Tapi begitu kamu aktif satu Google AdSense ya, kamu mau bikin channel berapapun, itu bisa pakai satu Google AdSense itu. Gitu. Jadi channel-channel lainku itu aku satuin gitu sama channel Google AdSense yang udah ada yang lama. Oke. Siap, terima kasih Kak Anjas. Kita ada pertanyaan lagi dari mana nih? Oh, aku lucu, aku suka kamu versi 2. Mau nanya dong, menurut Kak Anjas gimana cara memanfaatkan digital artwork yang bisa menghasilkan uang selain dari media sendiri? Silakan Kak. Oh, di digital AdWords ya? Iklan AdWords ya maksudnya. Kalau AdWords sendiri aku lebih nggak pakai untuk nyari duit, tapi biasanya untuk ngepuasin klien gitu. Misalnya di postingan beberapa aku tuh iklanin AdWords supaya orang bisa ngeklik itu. Misalnya Intel gitu ya. Nah, aku udah kasih iklan. Jadi supaya view-nya dari endorsement tersebut gede. Nah, jadi sebenarnya kalau aku sendiri nggak pakai buat nyari duit, tapi buat meramaikan sebuah konten gitu. Kalau mungkin teman-teman ada yang lain yang tahu, tapi ini bukan kapabilitas aku sih untuk ngomong itu gitu. Untuk SEO juga bisa teman-teman, search engine optimization. Oke, siap Kak. Terus kita ada pertanyaan lagi dari Nerf. Kak Anjas, gimana sih menurut Kakak tentang video yang nggak bermutu tapi sering trending di YouTube? Nah, silakan Kak. Jawabannya adalah I don't care. Oke, kalian tahu nonton Black Panther nggak? Ini nih, I don't care.
Ya jadi kita nggak usah peduliin ya, karena kalau kita terlalu kebawa sama hal-hal tersebut, ya kita fokusnya akan luntur gitu. Kita nggak bisa bawa idealisme kita. Sedangkan mungkin konten kita nggak serame itu, tapi kita punya hal lain gitu kan. Kan gini, aku jelasin gini ya. Mereka yang viewernya serame itu belum tentu pendapatannya segede aku. Jadi kenapa harus aku pikirkan, ya nggak? Kalau mereka cuma dapat misalnya deh konten editor berkelas gitu-gitu, itu paling ya sejuta view cuman dapat $20. Sedangkan kalau di konten aku sejuta view bisa dapat $1.000, bahkan bisa $2.000. Ya kan? Ya secara perhitungan aja udah beda kelas gitu. Jadi nggak usah terlalu dipikirin. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu Kak, aku ada ide buat konten ngisi pakai suara aku, tapi suara akunya jelek dan kurang menarik. Gimana sih Kak tipsnya? Nah, sebenarnya satu ya pede aja. Kedua, kalian sewa VO. Nah, aku itu dulu waktu pertama kali nge-YouTube suara aku cempreng banget parah. Terus aku rebrand. Jadi ya sekarang sih akhirnya kebiasaan gitu ya. Dan kayaknya emang karena umurnya udah makin bertambah, jadi suaranya udah makin bulet gitu. Jadi sekarang pun aku bisa ngomong, jangan lupa hadiri acara Kominfo Talk Show gitu-gitu. Yang itu hasil dari latihan gitu. Latihan aja. Logat asli aku tuh Jawa banget. Asli aku medok banget dulu. Kayak ngomong tuh puarah medok tenan. Jadi tak akalin aja latihan-latihan logat lain gitu ya. Logat Korea aku tuh masih medok Indo dulu. Tapi sekarang ya thanks God udah mulai terbiasa gitu kan. Ya jadi berlatih aja. Mungkin aku juga kalau ngomong bahasa Korea juga logatnya nggak sebagus orang Korea asli. Tapi kan ya kita punya selling point tersendiri gitu. Ya, dilatih aja dan pede aja. Kalau emang udah nggak sepede itu, sewa voice over. Kayak channelnya Neuron, Hipotesa itu aku sewa voice over. Oke, itu teman-teman buat yang ini mungkin bisa jawabannya bisa terus-terus berlatih ya Kak, atau enggak tadi bisa sewa aja voice over. Iya, betul. Sewa voice over Bukan dengan yang harga yang ya, murah. Aduh. Ngebuat insecure gitu ya kalau saya dengar suara kayak gitu tuh. Tapi keren sih Kak, jujur. Keren banget Kang Jess, emang udah bisa editing, bisa juga suaranya keren. Wah, udah deh inspirasi. Latihan aja sehari 6 jam. Oh, dulu Kakak janjian 6 jam lagi Kak latihan. Enggak. Oh, enggak. Oke, siap. Enggak. 6 jam. Siap nih Kak, aku mau tanya lagi dari ini mungkin Kak, dari Sobat Metro. Bang, ikut YouTube Rewind Indonesia 2020 enggak? Ikut. Udah jawabannya ikut. Partnya apa? Sedikit banget tapi ikut yang penting. Oke, siap Kak. Yang penting ikut ya Kak. Iya. Itu udah terjawab. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini harus yang mana yang aku bacain ya? Oke, yang pertama. Kakak, berarti kalau akun YouTube yang kontennya ketahuan copyright dari TikTok gitu, nggak bakal diterima monetize-nya kah? Copyright itu kan tergantung lagunya ya. Lagunya biasanya ngefek. Kalau lagunya nggak copyright, biasanya kena bisa dimonetize. Kalau lagunya copyright nggak bisa. Udah itu aja syarat terendahnya. Oke, Kak. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya. Kakak kalau buat video 12 jam dan cuma foto kosong dan musiknya dari YouTube, sorry, mohon maaf nih, agak ketutup sih. Mungkin bisa dikatasin aja. Oke. Kakak kalau buat video 12 jam dan cuma foto kosong dan musiknya dari YouTube, diulang-ulang boleh nggak ya? Dan aplikasi edit apa yang bisa cepat ya buat ekspornya Kakak? Oh gitu, ya bisa sih sebenarnya. Ini kalian bisa search di YouTube ya. Nah misalnya di sini kita cek, ini bisa kayak gini, 10 jam. Tuh. Hey guys, David di sini 10 jam tuh, bisa kan? Nah ini cuma ngomong David di sini. Hey guys, David di sini. Hey guys, David di sini. Hey guys, 10 jam literally. Nah itu bisa. Tapi kalau lagu, hati-hati lagi copyrightnya. Tadi kan, copyrightnya harus aman. Nah solusinya adalah kalau kayak gitu, cari lagu yang non copyright kalau mau. Terus kalian judulin sesuai maunya kalian gitu. Contohnya intro music 10 hours. Jadi bisa aja mereka gratis copyrightnya. Atau
Misalnya suara hujan 10 jam itu AdSense-nya bisa gede banget teman-teman kalau mau. Nah, cara editnya ya pakai Filmora bisa, pakai Premiere Pro bisa. Cuman kalian butuh waktu ekspornya bisa 20 jaman untuk editan 10 jam kayak gitu. Gitu. Siap, mungkin kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oh iya, share screen lagi tadi saya cut soalnya. Oke. Ini pertanyaan yang mana ya? Kayaknya dari ya. Oke, silakan dia mana dulu nih, Di? Oh, dari aku lucu, aku suka kamu versi 3. Oh, ini udah tinggalin aja ya. Menurut kakak gimana ya cara Kak Anjas ngatasin deadline yang mepet banget dari klien, terutama dalam hal edit video? Oke. Ya sebenarnya, aduh, udah kebiasaan aja sih waktunya. Jadi biasanya selesai shoot hari Kamis gitu ya. Oh, deadline nanti Senin udah ready ya untuk preview itu. Udah sebel banget sih. Tapi ya gimana lagi? Karena kita bisa menawarkan speed kan. Nah, menurut aku opportunity juga kalau mereka ngasih deadline yang cepat gitu. Artinya mereka nggak ada pilihan lain buat milih orang lain yang editingnya lama gitu. Ya, ini aja lah. Syukurin aja kalau ada yang minta mepet kayak gitu. Tapi kalau emang terlalu mepet, mending tolak aja. Karena nanti hasilnya takutnya nggak maksimal gitu kan. Gitu sih, Bang. Oke, siap Kak. Lanjut lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Anon. Bagaimana cara membentuk personal branding? Silakan Kak. Ya personal branding tadi mirip kayak yang tadi ya. Kamu harus tahu siapa marketmu, terus kamu harus punya uniqueness dari kontenmu sendiri gitu kan. Ya kamu bisa kasih tagline gitu-gitu. Kalau aku sih sering kali di intro di awal, hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Nah, terus di ending, thank you for watching and always out of the box. Itu udah jadi template gitu. Nah, sebenarnya personal brandingnya sendiri dimunculin dari konten kamu gitu. Kalau konten kamu tentang editing, orang akan percaya kalau kamu bisa ngedit. Bahkan kamu bisa dapat job editing meskipun di awal-awal kamu belum pernah jadi editor gitu. Nah, kalau misalnya nanti Korea, apa impact-nya? Aku udah punya master plan sebenarnya. Kalau misalnya channel Korea, aku bisa mendampingi Mas Hansol mungkin untuk untuk interview BTS atau Blackpink. Itu kan jadi personal branding tersendiri kan. Orang Indo yang bisa pakai bahasa luar gitu-gitu. Coba kamu bangkitin dari kontenmu sendiri gitu. Baik, jadi jawabannya bangkitin dari kontenmu sendiri. Oke, next. Kita pertanyaan selanjutnya dari Anon atau mana nih? Oh, dari Anon lagi ya. Izin bertanya Kak, apakah penting branding dalam digital artwork? Gimana ya apakah penting branding dalam? Oh iya, penting banget. Jawabannya penting banget. Oke, itu udah dijawab ya, jawabannya. Udah dijawab sebelumnya tadi, penting banget. Oke, ini tinggal 3 pertanyaan terakhir sebetulnya Kak. Dari Anon juga nih, gimana muncul lagi satu ternyata dari Anon. Gimana pendapat Kak Anjas terhadap isu terkait originalitas suatu karya? Misalnya, ada orang yang mencuri ide atau karya dari seseorang content creator untuk keuntungan pribadi. Nah, sebenarnya ini bias juga ya. Aku pernah dengar Agung Hapsah juga. Nggak ada yang original banget di dunia ini. Pasti akan ada ngambil dari suatu scene atau ngambil dari inspirasi dari suatu karya lain gitu. Nah, kalau memang kamu bisa benar-benar se-original itu kamu orang yang paling keren sebenarnya gitu. Tapi kalau kamu masih ngambil dari konten orang lain, bahkan ilmunya gitu, itu ya menurut aku wajar, tapi jangan sampai plek-plek sama gitu. Nah, sebenarnya plek-plek sama itu pun seberapa, itu pun nggak jelas kan. Kalau kalian pernah lihat ada orang menggugat lagu orang lain gitu-gitu, itu hal yang sebenarnya kalau dunia lainnya diterapkan itu banyak banget yang saling menggugat gitu. Karena sekarang yang copyright itu kan yang diatur di musik kan, di visual segala macam itu nggak ada copyrightnya. Kemarin Chandra Leo bikin video Billie Eilish versi KKI. Nah, di awal disclaimer-nya ditulis beat, musik, visual itu nggak ada copyrightnya. Yang ada copyrightnya adalah namanya Billie Eilish sama judul lagunya, liriknya. Jadi kalau lirik kamu mirip gitu sama beatnya mirip itu akan kena copyright. Tapi kalau enggak, selain itu sebenarnya nggak ada copyright. Tapi itu sebenarnya balik lagi ke kamu lah. Itu nilai moral dari setiap kita masing-masing kan.
Apakah kita mau original atau kita mau ngambil dari orang lain. Gitu. Baik, Kak. Oke, selanjutnya nih pertanyaan dari Anon juga. Bagaimana cara ngatasin art block atau stuck? Silakan, Kak. Art block tuh apa ya? Stuck gitu ya. Ya kalau stuck, intinya kamu kalau misalnya stuck, coba rehat sejenak, pikirin aja dulu apa yang mau dibikin ke depannya gitu. Aku kadang-kadang juga sering stuck gitu ya, tapi aku bersyukurnya ketika aku stuck justru kadang-kadang aku istirahat terus aku bisa nemuin hal baru. Karena dari situ ya ide-ide ke depannya itu muncul semuanya gitu. Gitu. Oke. Lanjut lagi nih pertanyaan, tinggal ada 2 pertanyaan lagi nih Kak dari Anon. Hai Kak, sharing dong gimana rasanya pertama kali mendapatkan uang dari bekerja di bidang digital artwork. Hehe. Silakan Kak Anjas. Aku jawab yang bawahnya dulu ya supaya nyambung ya. Gitu boleh ya. Kak, silakan. Apakah tag itu berguna? Nanti baru itu. Oke. Tag itu berguna karena kita akan diarahkan ke konten yang berhubungan. Nah, konten berhubungan itu punya value-nya sendiri-sendiri. Kayak misalnya konten yang berhubungan sama KineMaster itu aplikasi handphone, sama konten Adobe Premiere. Misalnya tutorial Adobe Premiere itu nilainya per 1000 view itu sekitar $1 misalnya. KineMaster belum tentu. KineMaster bisa aja cuman $0,01 gitu. Final Cut Pro itu bisa aja yang punyanya Apple kan ya. Itu bisa jadi 1000 view itu udah dapat $2 gitu. Artinya 2 kali lipat dari Premiere. Nah, jadi tag itu penting. Kalau penonton kamu arahnya ke sana, itu maka akan dipisahkan langsung dan kalian akan dapat view yang lebih gede. Let me show you ya. Nanti habis ini tolong di-share lagi ya, Bal ya. Siap. Oke, kita kalau klik YouTube di sini di home-nya itu atasnya ada ini kan. Ada tag ini yang akan mengarahkan tag kamu. Kayak aku sendiri di YouTube aku itu kebanyakan ya kayak gini. PC, laptop, Universe, Mandalorian, Ahsoka Tano, Outer Space, Rocket, Thrillers. Jadi aku suka banget nonton sesuatu yang berhubungan sama universe kayak gini gitu. Bahkan kalau ngeliat dari history ini, aku berani nunjukin history ini. Tuh, aku nontonnya kayak gini-gini. Ya, jadi nggak ada yang aneh kan. Tuh, Elon Musk, SpaceX, kayak gini-gini. Almost semuanya yang berhubungan sama apa yang aku suka gitu. Gitu. Nah, itu tag munculnya di situ. Nanti pentingnya karena kamu akan diarahkan ke view-view yang bagus gitu. Akan diarahkan ke market-market yang bagus. Makin bagus tag kamu, maka kamu akan bisa dapat pendapatan yang lebih besar. Gitu, dan viewer yang lebih jelas, lebih banyak gitu. Kayak misalnya KineMaster dimasukin, itu view-nya udah pasti banyak. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Siap. Jadi kalau uang kan dapatnya kayak gitu tuh. Dulu aku belum sadar gitu, sampai akhirnya lama-lama juga sadar kan. Nah, rasanya pertama kali dapat uang, ya itu sangat-sangat ini ya, happy ya di bidang artwork, khususnya kalau awal-awal aku langsung pakai buat invest. Jadi ketika pertama dapat uang, aku bukan beli barang-barang yang untuk happy-happy, tapi semuanya untuk balik ke kerjaan lagi. Jadi pertama kali aku beli kamera. Terus setelah punya kamera, aku beli alat-alat yang berhubungan sama editing. Terus kebetulan PC juga disupport sama Asus dan lain-lain. Jadi semuanya itu aku pakai buat invest lagi. Gitu. Untuk happy-happy ada sih 20%, 10%. Cuman sisanya untuk ngebangun infrastruktur produksi. Gitu, kurang lebih. Jadi happy pertama kali dapat uang. Happy itu jawabannya, dan mungkin ini bisa dipilih ya Kak, salah satu dari pertanyaannya ada di Slido karena kita waktunya sudah hampir habis juga. Pilih yang mana nih, yang nomor 1 atau yang nomor 2 nih Kak? Oke, yang kedua aja deh. Yang pertama aku jawabnya singkat aja ya. Nentuin harga klien, kamu bisa research sama teman-teman kamu yang freelance lainnya. Jangan terlalu murah, jangan terlalu overprice, karena nanti nggak laku. Dah, yang kedua, bagaimana penjual subs dan video jam tayang? Ya, itu bisa jadi cara buat kamu, tapi bukan buat aku ya. Itu buat kamu mungkin bisa jadi cara untuk mendapatkan view-nya. Karena ya itu salah satu cara shortcut-nya gitu.
Tapi kalau jual subs itu menurut aku nggak efektif karena percuma kamu beli subs gede, view retensimu kecil, itu juga sama YouTube dibacanya ini channel gede tapi nggak ada penontonnya, akhirnya nggak direkomen. Nah justru kalau kamu masih kecil, masih 500 subscriber, terus view-nya bisa nyampe 2000-an, kamu dianggap YouTube itu, wah ini channel apa ya, kecil tapi orangnya suka nonton, artinya ini kayaknya bagus deh, kita coba rekomendasi ke orang yang lebih banyak lagi, dan akhirnya kamu dapat opportunity itu, gitu. Oke, berarti semua pertanyaan sudah terjawab ya Kak? Mm-mm. Oke, seperti itu ya teman-temannya jawabannya. Mungkin buat ntar bisa buat yang teman-teman yang kepo mungkin bisa langsung aja tanyain lagi ke Kak Anjas, mungkin bisa melalui DM atau gimana ya Kak ya? Ya di komen Instagram juga nggak apa-apa sih. Di komen Instagram. Kadang-kadang aku balas. Oke, karena sayangnya nih kita hanya memiliki waktu yang terbatas ya. Jadi dan waktu juga hampir habis, bentar lagi pukul 12. So mungkin buat Kak Anjas bisa memberikan saran ataupun closing statement dari talk show kita pada siang hari ini. Iya. Closing statement dari aku adalah, satu, kalian harus tahu market kalian ya. Ketika kalian udah mau terjun ke dunia digital harus tahu market. Please tahu market. Jangan sampai kalian berangkat tanpa tahu market yang kalian tuju. Kedua, kalian harus bikin uniqueness kalian, konten kalian. Maksudnya, kalian coba dipikirin aja deh mau bikin apa. Oke. Lalu yang ketiga, kalian harus konsisten dalam mengeksekusinya. Kalau di dunia digital, kalau kalian nggak konsisten, itu nggak akan pernah bisa naik. Ya susah banget naiknya. Let's see Agung Hapsah deh. Kalian mungkin akan lihat contohnya, itu dia nggak konsisten. Dia 4 bulan sekali uploadnya. Itu sekarang. Dulu waktu pertama berangkat, itu dia sangat-sangat konsisten. 1 minggu 1 konten bahkan. Oke, jadi bisa dilihat dari nilai positifnya Agung Hapsah dulu, konsisten. Nah, lalu selanjutnya adalah jangan ragu-ragu nih buat kalian nge-eksekusi. Dan coba untuk fokus gitu. Eksekusilah dengan fokus dan cobalah untuk serius gitu. Kalau misalnya kalian udah punya bidang yang kalian mau incar. Gitu aja sih. Dan apa yang aku bilang tadi bener-bener akan mubazir banget. Nggak akan ada hasilnya. Kalau setelah ini ya kalian cuman kayak tadi passion aja, nggak ada eksekusinya. So cobalah eksekusi dari hal kecil aja, gitu. Oke, itu aja guys dari aku. Thank you for listening and always out of the box. Baik, terima kasih Kak Anjas sudah menjadi pembicara kita pada Kominfo Talk Show siang hari ini. Seneng banget sih bisa ngobrol bareng sama Kak Anjas. Tapi sebelum kita menutup acara Kominfo Talk Show ini, kita akan foto bersama dulu. Oleh karena itu buat teman-teman yang ingin foto bareng nih bareng Kak Anjas walaupun secara virtual bisa nyalain dulu kameranya ya. Ayo. Dibuka kameranya. Ayo, foto bersama. Oke, dan mungkin Iqbal sambil nungguin teman-teman open kamera juga bisa, jangan lupa nih buat teman-teman bisa mengisi link absen melalui link yang sudah dikirim melalui chatroom ya, yaitu di bit.ly/absensi Kominfo Talk Show. Absensinya huruf awalnya kapital semua ya. Absensi Kominfo Talk Show. Oke. Kita tunggu mungkin sampai 11.50, nanti kita akan foto bersama dulu nih. Ayo yang teman-teman yang masih turn off bisa di on cam kan dulu ya. Oke. Dan nanti foto ini akan terbagi menjadi 3 sesi dan akan Iqbal hitung 3 hitungannya. Oke, dan untuk panitia juga siap-siap ya untuk foto ya. Siap. Oke, kita mulai foto ya, teman-teman ya. Oke, semuanya senyum ya, jangan lupa senyum, bahagia mukanya. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke, tahan. Lagi-lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi terakhir. 1, 2, 3. Yeay. Oke, makasih banget buat Kak Anjas Marita. Silakan bisa kirim lagi reaction. Applause. Terima kasih semuanya. Oke. Semoga bermanfaat ya.
Baik, Kak. Dan tidak lupa Iqbal mengingatkan sekali lagi untuk mengisi link absensi melalui link yang sudah dikirimkan melalui chat room Zoom. Dan link ini akan dibuka hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. So, buat teman-teman bisa langsung aja cepat-cepat isi ya. Takutnya nanti keburu ketutup dan teman-teman nggak bisa dapat SKPM ataupun e-certificate. Seperti itu. Dan Iqbal juga ingin mengucapkan terima kasih kepada peserta webinar siang hari ini yang sudah dengan semangat mengikuti Kominfo Talk Show. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu di talk show ataupun webinar selanjutnya. Saya Muhammad Iqbal Ramadan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah Kak Anja. Dadah semuanya. Baik, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link ya. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk isi link absen ya, teman-teman ya. Menyejukkan dan menyegarkan kembali mata yang lelah. I care because I care. I am Irins. Makan Soy Joy. Kedelainya bantu kenyang lebih lama. Makan Soy Joy.